Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irsadiatus Sabrina. Saya di sini akan menjelaskan sedikit apa yang saya ketahui tentang materi sejarah perkembangan ilmu pada zaman Yunani kuno. Pertama, Yunani kuno. Periode Yunani kuno merupakan sebuah awal dari berkembangnya ilmu pengetahuan modern. Zaman ini disebut sebagai zaman keemasan filsafat, di mana seorang memiliki kebebasan mengungkapkan ide-ide atau pendapat. Peradaban ini mulai berkembang pada abad ke-5 sampai 4 sebelum Masehi, dan ini mencapai puncaknya. Pada masa Yunani kuno, ini muncul sikap suka untuk menyelidiki sesuatu secara kritis dan tidak menerima pengalaman yang didasari pada sikap receptive attitude. Kemudian, sejarah berkembangnya ilmu pada zaman Yunani kuno, peradaban yang sangat dominan yaitu pertama, perubahan cara berpikir dari mitos ke logos, di mana yang dulunya percaya terhadap sesuatu tanpa harus melibatkan fakta ilmiah, kemudian berubah ke logos yang segala sesuatunya harus dengan menyampaikan konsep, isi pikiran atau ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua, berkembangnya dua macam filsuf atau filosof. Yang pertama itu ada filosof alam atau biasa disebut filosof Prasokrates, dan yang kedua terdapat filosof manusia atau kaum sofis. Filosof alam atau biasa disebut dengan filosof Prasokrates. Filosof alam pada Yunani kuno merujuk pada pemikiran para filsafat Yunani kuno mengenai asal mula usul alam semesta. Para filosof sering mempertanyakan tentang alam semesta ini. Filosof yang pertama yang mengkaji mengenai alam adalah Thales. Dia mempertanyakan, apa sebenarnya asal-usul semesta ini? Thales ini disebut sebagai bapak filsafat. Selain Thales, pemikiran mengenai asal-usul mula alam juga dikembangkan oleh para filsuf lainnya, seperti Anaximandros, Parmenides, Heraklitos, dan Pythagoras. Para tokoh-tokoh ini berpendapat mengenai asal-usul alam. Yang pertama ada Thales. Dia ini berpendapat bahwa asal mula alam semesta ini adalah dari air, karena dia berasumsi bahwa air menjadi unsur penting bagi seluruh makhluk hidup. Thales juga berhasil mengembangkan ilmu geometri dan ilmu matematika. Kemudian yang kedua ada Anaximandros. Anaximandros berpendapat bahwa asal mula alam ini itu tidak dibentuk dari satu unsur saja, melainkan dari banyak unsur. Karena Anaximandros bersubstansi bahwa alam ini bersifat kekal, tidak terbatas, dan meliputi segalanya. Yang ketiga ada Heraklitos. Heraklitos menganggap bahwa alam ini selalu berubah. Ia menyimpulkan bahwa yang paling mendasar dari alam semesta ini bukanlah bahannya, melainkan aktor dan penyebab lainnya, yaitu api. Dia berasumsi bahwa alam ini terbentuk dari api. Kemudian yang keempat ada Pythagoras. Pythagoras berpendapat bahwa bilangan adalah unsur utama dari alam semesta dan sekaligus menjadi aturan alam semesta. Menurut dia, realitas alam adalah harmoni antar bilangan dan gabungan dua hal yang berlawanan. Masa setelah Sokrates tidak hanya mengkaji tentang alam, tapi juga manusia dan perilakunya. Kemudian muncullah filosof manusia atau kaum sufis. Kemunculan filosof manusia ini disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama yaitu Athena ada pada masa kejayaan, di mana Athena menjadi pusat dalam bidang intelektual dan kultural. Yang kedua, diterapkan demokrasi langsung, di mana setiap orang bebas untuk berpendapat, tetapi dalam berpendapat butuh pendidikan untuk berpikir yang benar. Yang ketiga, itu ada persentuhan dengan bangsa-bangsa lain. Filosof manusia ini muncul karena filosof alam dinilai kurang dapat memberikan
jawaban yang memuaskan sehingga timbul kaum sufis. Periode ini terjadi perubahan pola pikir dari mitosentris ke pola pikir rasional. Yang awalnya membahas berbagai aspek kehidupan termasuk alam semesta, pengetahuan, etika, dan politik. Periode ini juga ditandai dengan munculnya berbagai aliran filsafat seperti sofisme, platonisme, dan aristotelianisme. Tokoh utama filosof manusia ini adalah Protagoras. Selain Protagoras, terdapat juga tokoh-tokoh lainnya seperti Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Mereka memiliki pendapat masing-masing. Di antaranya, yang pertama Protagoras. Protagoras menyatakan bahwa kebenaran itu subjektif dan relatif. Protagoras bukan menentukan kebenaran, namun mempertanyakan apakah kebenaran ini itu absolut, benar-benar ada, sehingga tidak ada ukuran yang absolut dalam etika, metafisika maupun agama. Kemudian yang kedua, Sokrates. Sokrates membuktikan adanya kebenaran objektif dengan melakukan dialog dengan modal berdialek. Dia berpendapat bahwa ajaran dan kehidupan itu satu dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Yang ketiga, Plato. Plato menyatakan bahwa kebenaran itu esensi dari ide atau logika. Dia menolak pendapat bahwa jiwa itu bergantung pada tubuh. Jiwa itu pemimpin bagi tubuh. Yang keempat yaitu Aristoteles. Dia ini mengembangkan dua logika, yaitu logika induktif dan logika deduktif. Logika ini didasarkan pada analisis bahasa atau silogisme. Ia berpendapat bahwa logika tidak termasuk ilmu pengetahuan. Logika justru mendahului digunakan sebagai persiapan dalam berpikir ilmiah atau alat untuk berpikir yang benar itu menggunakan logika. Sekian presentasi saya mengenai materi sejarah perkembangan ilmu zaman Yunani kuno. Terima kasih. Semoga sedikit dari penjelasan saya tadi bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.